Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian kita kali ini kita akan mengupas sedikit tentang firman Allah Subhanahu wa taala surah Yasin ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami akan menghidupkan yang mati dan menulis apa yang telah mereka lakukan dan apa yang telah ditinggalkan oleh bekas-bekas mereka. Hal itu Allah Subhanahu wa taala tulis segala sesuatunya dalam sebuah buku, kitab mubin, buku induk yang nyata dan jelas. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir rahimallahu taala menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya ada dua hal atau dua pelajaran bisa kita petik dari ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwasanya amalan manusia, perbuatan manusia baik atau buruknya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan ini mempengaruhi kepada orang yang berbuat dan akan menyisakan kepada orang yang berikutnya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, apa maknanya? Bahwasanya apa yang dilakukan oleh seseorang itu dia akan mendapatkan hasilnya dari perbuatan yang baik yang dilakukannya atau perbuatan buruk yang dikerjakannya. Dan ketika perbuatan baik itu yang dilakukannya, kemudian orang lain mengikuti perbuatannya, maka dia akan mendapatkan bagian dari hasil perbuatan baiknya itu yang dilakukan oleh orang lain. Begitu juga dia akan mendapatkan ganjaran dalam bentuk dosa ketika dia melakukan perbuatan jahat. Nah, begitu juga ketika orang lain melakukan perbuatan yang sama dari perbuatan yang pernah dilakukannya, dia akan mendapat dosa dari perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, ini disebut dengan pengaruh. Jadi makna yang pertama adalah pengaruh dari perbuatan baik atau buruk yang dilakukan seseorang kepada dirinya dan terhadap orang yang melakukan dari perbuatan buruk atau baik yang dilakukannya. Nah, ini disebut dengan ada yang namanya pahala mengalir dan ada juga yang namanya dosa mengalir. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Siapa yang melakukan satu perbuatan yang baik dalam Islam, maka baginya pahala. Wa ajru man amila min ba'dih, dan pahala
orang yang mengikutinya mengalir kepada dia setelahnya nanti la yanqusu min ujurihim syai'an, dan pahala orang yang mengikutinya itu pun tak berkurang sedikit pun, yang disebut dengan mengalirnya pahala. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa man sanna sunnatan sayyi'ah, dan siapa yang melakukan satu perbuatan atau menjalani satu perbuatan yang jelek, merintis satu perbuatan yang jelek, maka perbuatan yang jelek tersebut dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya juga, dan tidak berkurang sedikit pun min auzarihinna syai'an, dari dosa-dosa yang dilakukan orang yang mengikutinya itu sedikit. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya pengaruh dari perbuatan. Maka kata wa qaddamu, apa yang mereka lakukan, wa atharohum, dan bekas-bekas mereka itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika baik bekasnya maka menjadi pahala yang mengalir, dan jika jelek bekasnya itu atau jejaknya itu, maka akan Allah pun catat sebagai dosa yang mengalir kepada orang yang pertama yang melakukan perbuatan itu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah peran penting kita dalam beramal soleh, yang sehingga amal soleh tersebut menjadikan nanti sebagai amal yang membantu kita di dalam kuburnya tentunya. Ada 7 amalan, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang membantu seseorang tersebut dari kenikmatan kubur, dari kenyamanan. Dia akan mendapatkan nikmat kubur, di mana di waktu di dalam kubur masa tenggang menunggu hari kiamat, dan masa itu sangatlah ditakutkan oleh manusia tentunya, yang bagi ahli kubur. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa di dalam kubur juga ada azab kubur, tapi tidak untuk orang yang mengamalkan, yang memiliki 7 ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar dalam Musnadnya, dan Al-Baihaqi dalam bab Syu'ab al-Iman, dari sahabat Nabi Anas bin Malik, Allah meridainya. Kata Rasulullah SAW, sab'un yajri lil abdi, ada 7 yang mengalir bagi seorang hamba. Apa yang mengalir itu? Ajruhunna, pahala-pahala yang 7 ini, min ba'di mautihi, setelah kematian seseorang, fi qabrihi, di dalam kuburnya. Yang pertama adalah man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, ajra nahran, yang mengalirkan sumur, sungai, yang sungai itu mungkin tersumbat, tidak lagi tergenang air, kemudian dialirkannya, diirigasikannya, maka orang yang mendapatkan nanti pahala dalam kuburnya, dia tetap akan menikmati pahala itu. Yang ketiga, gharasa nakhlan, menanam pohon kurma. Yang keempat, hafara bi'ran, menggali sumur. Yang kelima, bana masjidan, membangun masjid. Yang keenam, warasa mushafan, membagikan mushaf, meninggalkan mushaf, menyerahkan mushaf. Dan yang ketujuh, taraka waladan yastaghfir lahu min ba'di mautihi, dia meninggalkan seorang anak yang memohonkan ampun untuknya setelah kematiannya nanti. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 7 amalan inilah. Dalam hadis yang lain, ada redaksi yang lain, hadis yang diriwayatkan dari
atau yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, atau dalam Sunan Tabrani juga, itu disebutkan tentang ditambah dengan redaksi lain, atau yang ada redaksi lain, baitan bana fis sabil, ada rumah yang dibangunnya diperuntukkannya untuk orang-orang yang dalam perjalanan atau dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan kepada siapa saja yang datang menginap singgah di situ. Atau termasuk juga ada sumur ya yang dibuat untuk khusus orang umum gitu ya, berlaku kepada siapa saja. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 7 amalan ini di samping yang kita ketahui hadis yang lain, iza mata ibnu Adam, apabila mati anak Adam, maka terputuslah semua amalannya kecuali yang 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang bisa diambil manfaat oleh seseorang. Kemudian yang ketiga, wa waladun salih, anak yang saleh yang mendoakannya. Terlepas dari ada yang ini, tapi yang 7 ini sudah mencakup dari yang 3 itu, maka 7 ini kita berusaha, mana yang kita mampu. Apakah kita mampu man 'allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini tentu adalah ilmu agama yang bisa menjadikan seseorang mendapatkan hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan perantara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk ulama, orang yang alim. Para rasul-rasul Allah adalah merupakan para ulama yang merupakan pengajar, sehingga sepanjang masa orang-orang beriman dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini berlaku bagi orang yang bukan ilmu agama? Maka kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah taala, karena hadis ini disebutkan ilman atau man 'allama ilman, sifatnya umum, siapa yang mengajarkan ilmu, sifatnya umum, maka bisa saja kepada ilmu yang dibolehkan. Ilmu yang dibolehkan itu bukan ilmu yang haram, ilmu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang tidak bermanfaat bagi seseorang tersebut. Maka jika dia mengajarkan umpamanya teknik bagaimana bertukang, bagaimana membuat kebun, atau ilmu yang sifatnya duniawi tapi dibolehkan, maka dia tetap juga mendapatkan pahala yang mengalir ketika dia mengajarkan kepada seseorang. Dan begitu juga ketika kita tak mampu seperti ini, maka jadilah orang yang mampu mengalirkan sungai. Yang sungai itu macet, airnya tidak bisa mengalir sehingga orang tidak bisa mengambilkan manfaat. Maka alangkah indahnya ketika kita mampu dengan harta kita alirkan sungai tersebut, kita bantu irigasi. Atau bagi orang nggak mampu juga, mampu dia menggali sumur, dan sumur itu diperuntukkan untuk orang umum. Allah saja berterima kasih kepada orang yang orang tersebut mengambil air untuk menyerahkannya kepada anjing yang sedang kehausan, dan ditengoknya anjing itu lagi kehausan, sambil menjilat tanah yang basah lembab, maka tergerak hatinya, dia turun ke dalam sumur dan mengambil air tersebut, dan kemudian dikasih kepada anjing, fasyakarallah wa ghafaralah, dan Allah berterima kasih kepadanya dan mengampunkan dosanya. Maka para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal wa inna lana minal ba'aim la ajran, apakah di binatang kita mendapatkan pahala ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, kullu kabidin ratbah ajran, setiap makhluk yang bernyawa kita mendapatkan pahala dari situ, termasuk anjing, termasuk mungkin hewan yang lain yang masih hewan tersebut hidup atau makhluk hidup, kita berbuat baik kepadanya, kita mendapatkan pahala. Apalagi ketika kita berbuat baik kepada manusia, kita buat sumur, dan sumur tersebut kita peruntukkan untuk orang siapa saja, seperti dilakukan oleh Utsman bin Affan, Allah meridainya. Berapa banyak mengalir pahala kepadanya, sumur yang dibelinya dari orang Yahudi dan diperuntukkan kepada umat.
Subhanallah, saudara-saudaraku yang mulia Allah. Kemudian kalau tak mampu kita, mungkin kita bisa ya menyumbang pembangunan masjid. Kalau tak mampu lagi, kita mampu misalnya memberikan satu mushaf Al-Quran, berikan mushaf Al-Quran. Kalau tak kita bangun atau buat sebuah pohon-pohon kurma. Kenapa pohon kurma? Karena pohon kurma ada pohon yang sangat banyak manfaatnya. Atau mungkin kalau tidak sanggup kita buat pohon kurma, pohon kelapa dan banyak orang menikmatinya, silakan. Apa kemampuan kita? Kalaupun tidak, mungkin yang terakhir, kita mampu mendidik anak menjadi anak yang soleh, yang dia bisa memintakan ampun untuk kita setelah kita mati. Paling tidak ini saudara-saudaraku. Karena anak yang soleh juga merupakan upaya, usaha kita. Al-kasbu, usaha kita. Dan setiap usaha kita, kita mampu menjadikan anak tersebut anak yang baik, anak yang soleh, maka kita sudah mendapatkan insya Allah nantinya setelah kematian di dalam kubur, pahala yang mengalir dan keselamatan di dalam kubur karena doa-doa dari saudara atau dari anak-anak kita tentunya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, itu makna yang pertama dari surah Yasin ayat yang ke-12. Makna yang kedua adalah jarak kita dengan tempat kebaikan. Suatu ketika, saudara-saudaraku, Banu Salamah di kota Madinah, mereka ingin pindah rumah dekat Masjid Nabawi. Begitu ingin dekatnya mereka dengan Rasulullah SAW. Maka sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW bahwa mereka ingin pindah buat rumah di sekitar Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Sami'tu annakum," aku mendengar kalian ingin pindah ke masjid ini, dekat masjid ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Diyarukum tuktabu atharukum, diyarukum tuktabu atharukum." Jarak dari rumah kalian ke masjid ini akan ditulis jejak-jejak kalian. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita, jangan kecewa. Walaupun rumah kita tidak dekat dengan masjid, tapi saudara-saudara, keinginan kita senantiasa untuk datang ke masjid, memakmurkan masjid, maka langkah kaki kita, bekas kaki kita itu Allah catat, Allah tulis. Seperti yang disampaikan Rasulullah. Jarak kamu dari rumah kamu ke masjid, ke tempat ketaatan, itu dicatat oleh Allah. Jadi semakin jauh, semakin banyaklah, semakin besarlah harapan yang kita dapati dari amal-amal, dari pahala-pahala yang kita terima nanti. Makanya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jika ada orang yang meninggal di rantau, bukan di tempat asal kelahirannya, maka janganlah kita orang yang ahli baitnya, atau mungkin yang meninggal tersebut, yang wafat sebelum dia meninggal, dia berpesan agar diantarkan ke tempat negeri asalnya, maka saudara-saudaraku, alangkah baiknya kata Rasulullah, ya laita mata min ghairi maulidihi. Alangkah dia baiknya kalau dia meninggal bukan di tempat kelahirannya. Suatu ketika ada orang yang meninggal di kota Madinah dan dia meninggal di kotanya sendiri, maka Rasulullah mengatakan, ya laita, alangkah baiknya kalau dia bukan meninggal di daerah tempat kelahirannya. Walima ya Rasulullah? Dan para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, kisah, dia akan diukur dari tempat matinya itu sebut ke tempat kelahirannya di surga. Jadi semakin jarak jauh dari tempat kelahirannya itu, maka semakin besarlah ukuran atau pahala-pahala akan diterima oleh orang tersebut. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, kita tetaplah bertakwa kepada Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dirantau orang, walaupun kita jauh yang di sana, tapi kita pijak bumi Allah ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wafat kita jauh dari tempat, dari negeri asal kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan ganjaran pahala yang sangat luar biasa. Karena jarak antara negeri kita di rantau yang kita tempati itu jauh, maka semakin besarlah kita mendapatkan pahala. Mudah-mudahan dengan materi kita yang pada ini, kesempatan ini, memberikan kita motivasi semangat untuk tetap berjuang, beramal soleh,
memberikan dampak pengaruh amal soleh kita itu kepada diri kita dan kepada orang lain, dan juga dengan jarak yang kita jauh dari negeri kita, dari tempat asal kita, Allah Subhanahu wa taala semakin catatkan sebagai amal yang besar, pahala yang besar nantinya di sisinya. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Wa akhiru da'wana subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.